Oke pemirsa Lento Channel, kita kembali lagi di acara Ngosak Ngasih ngobrol sak karepe sing penting asik. Oke, kita jumpa lagi. Udah lama kita nggak ngosak ngasih ini Krom. Udah lama sejak Sejak bulan Agustus itu. Karena kan faktor kegiatan di kampung kita sendiri dari Agustusan sampai yang kemarin masih hangat-hangatnya kejuaraan badminton Fakta Ribon. Nah, pada malam ini kita mulai lagi podcast Ngosak Ngasih. ngobrol-ngobrol sakarepe lah sending asik. Kali ini kita akan membahas tentang bullying atau perundungan yang marak terjadi di kota-kota lain, di medsos. Banyak yang nyebar video pembulian, kekerasan kepada teman-temannya yang dianggap lemah lah. Oke, langsung saja kita panggilkan seorang guru itu ya, dan seorang kru di sini di Lento Channel. Oke, langsung saja kita panggilkan Mas Nizar atau Pak Guru Muhammad Nizar Adnan. Oke, monggo Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas? Baik-baik ini. Alhamdulillah ya, sehat ya. Sehat ini. Sudah lama kita nggak ngosak ngasih sih. Iya. Malah ngeliputi vlog minton live. Minton terus ya gitu ya. Yang belum melihat pertandingan Fakta Ribon Cup 1, dicek aja di beranda kita Lento Channel. Ya. Itu asik itu. Ya. Ini Mas, kok kita pakainya batik semua ya? Oh iya, ini. Ayo. Oh, Kita ini kan tanggal 2 ya, 2 Oktober. Itu Nah, hari apa? memperingati Hari Batik Nasional. Selamat untuk Hari Batik Nasional. Semoga sukses selalu. Kota Batik Iya, Pekalongan. Kota Batik Pekalongan. Alhamdulillahnya itu kan batik kan sudah diakui lah Mas oleh UNESCO. UNESCO. Itu kan warisannya. Kalau nggak salah diakui itu tanggal 2 Oktober tahun 2009 itu kalau nggak salah diakui itu. Nah kemarin kan yang menjadi kita banggakan setiap tahun kan di istana kan diadakan Pertemuan pejabat-pejabat dengan pemegang batik Hari Batik. Nah, ini batik sponsor dari mana ini? Lah, sponsor Batik Kasepuan. Oh, Batik Kasepuan sendiri ya. Batik Kasepuan. Oke, pemirsa, langsung saja kita ngobrol-ngobrol tentang pembulian atau perundungan pada usia remaja ke bawah. Remaja maksudnya anak-anak atau remaja sih biasanya itu? usia dini lah umur. Remaja sih itu masih remaja ya. Dewasa itu kan masih umur 25 sampai 35 itu juga masih dewasa. Itu remaja. Tapi kan biasanya kan pada waktu SMP SD gitu yang mengalami pembulian gitu ya. Biasanya. Kalau masih SD itu kan pemikiran mungkin anak belum tahu ya, tapi kalau udah SMP kan udah jelas, tapi masa pencari jati diri juga harusnya kayak gitu. Tapi mereka nggak tahu itu namanya Bully atau iya. perundungan itu. Nah, kita itu harus tahu dulu bully itu apa, bully atau Perundungan. bullying kayak gitu ya. Bullying. Iya, bullying. Bully itu adalah kekerasan atau penindasan atau perundungan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang dalam orang tersebut atau orang yang dituju hingga mengalami trauma atau kekerasan. Cacat toh. Iya, kayak gitu, cacat fisik juga itu. Yang lebih beratnya kan cacat mental gitu. Iya. Cacat mental dan cacat fisik. Itu lebih beratnya lagi kalau meninggal mah. Oh iya. Oh kuwi adang sono kuwi. Nah, makanya itu kita lihat di di Dimana kota yuk? ya. Di Di kota sana lah Di yang terkenal penjaranya kayak gitu ya. Nah, itu juga masih viral kan di media sosial. Sekarang ini kan masih ramai dengan video-video tersebut. Saya lihat video itu sih miris. Dan ternyata saya lihat-lihat lagi. Di situ juga
sebelumnya itu di bulan Juli itu ada Mas kejadian yang sama. Juli ya. Iya di bulan Juli tapi pelakunya beda. Di kota lihat sama? di kota yang sama di sekolah yang sama. sama. Lokasinya sama di situ. Maka dari itu kan di artikel itu ada yang komen Apa mungkin itu arena untuk MMA untuk yang mencari bakat MMA atau apa kayak gitu Taruh kan. bebas, Iya. Ada yang berpikir seperti itu kok. Sepertinya terus menerus kayak gitu loh. Kalau di kota kita itu ada salah satu instansi ya instansi yang dikenal itu seperti itu ada kan di daerah sana lah. Ya itu dikenal seperti itu. Nah tapi untuk ini kejadian itu udah terus menerus kayak gitu. Bahkan yang saya mirisnya itu loh, anak yang dibully atau yang diperundungan itu dihantam pakai apa ini, jengkol ya, lutut, iya pakai lutut di perutnya bahkan kepalanya seperti kayak MMA sih emang ya, iya bahkan di kayak gituin ditendang, aku lihatnya miris Mas. Apa mana sing korban dikai kayu kayak posisinya ono koncone padha bae sih wani mungkin posisinya dhewe ano dikai kayu nek kaya nyeblek iki sana. Tapi padha bae tersangka mangklehe Pak korban malah tersangka. Nah di situ terjadi seperti itu masih ramai di jagat maya apalagi di dunia pendidikan kayak gitu. Yang saya miriskan juga itu Mas ya, di artikel itu salah satu mau bisa disebutnya ini oknum di instansi tersebut. Oknum di instansi tersebut itu menyatakan bahwa anak itu anak berprestasi Mas. Yang tahu prestasinya ya si pelaku itu berprestasi, tahu prestasinya enggak? Apa? Itu prestasi karate Mas. Emang dia itu juara karate. Tapi ini kan bukan di ranah karate Mas ya. Bukan tempatnya. Ini masih di dalam dunia pendidikan kayak gitu loh. Apalagi si korban itu enggak karate juga ya. Makanya gue bukan di area pendidikan lah. Area pendidikan, area pertandingan bukan kayak gitu loh. Kok sih dibahas anak itu berprestasi. Oke kalau di area pertandingan anak itu berprestasi dalam karate nggak masalah. Kita dukung malah. Iya, ini di area pendidikan masih dalam ranah pendidikan sekolah kayak gitu loh. Apa jam pelajaran lah. Kok malah didukung seperti itu dan minta kedamaiannya dari keluarga korban. Kalau menurut saya ya, saya pribadi, saya nggak akan mendamaikan anak tersebut. Karena dalam pembulian atau rundungan seperti itu hukumannya itu 7 tahunan. Dendanya hampir 100 jutaan. Iya 100 jutaan bahkan lebih itu bisa. Tapi kalau beruang kan denda tok. Tapi kan korban traumanya aku yo lebih kan. Makanya itu durung nggo tombo nek apa jenenge entek 107 operasi. Makanya kita lihat terus kemajuan berita ini entah sampai mana damai atau tidaknya kayak tapi gitu. paling media menutupi. Nah itu kalau tersangkanya orang punya itu di negeri Konoha itu seperti itu. Kalau ada seperti ini tutup-tutupin kayak gitu loh. Biasanya kan kalau si pelakunya yang punya power lebih kan biasanya kayak gitu. Beritanya cuma selama beberapa hari ntar hilang. Ganti video yang hangat lagi. Nah seperti itu makanya kan coba kalau yang si pelakunya itu lemah wis cinta langsung mengatakan konferensi pers aja penjara media batinnya kayak terus gue orang Leo lah itu di kurikulum pendidikan apa BK atau apa di sekolahan ada kurikulum mata pelajaran tentang BK. tema bullying atau perundungan. Kalau di situ sih tidak ada, tapi kalau untuk di pendidikan agama Islam kan membahas bullying itu tidak ada. Cuma membahasnya perilaku terpuji dan perilaku tercela. Nah, perilaku tercela itu kalau saya jelaskan itu kan seperti bullying, mengejek dan lain-lain banyak kan di anak usia sekolah dasar kan pasti mengejek tentangnya seperti itu. Saya jelaskan nggak boleh seperti ini. Kalau dalam instansi yang lebih tingkat pertama mulai
tingkat pertama dan ke atas itu baru ada mata pelajaran bimbingan konseling. Kalau di SD itu adanya TPPK, tim pencegah perundungan kekerasan, kayak gitu. Maka dari itu kalau di saya itu ada tim seperti itu, ada koordinator, ada yang bagian untuk menemui siapa kayak gitu, dan di situ juga menampilkan polisi, komite dan tentara kayak gitu. Itu apanya di tim apa? TPPK. Itu kan apa? Yang dilakukan itu secara materi atau secara perilakunya langsung. Kalau materi kan pembahasan kita lewat visual, nasihat. Kalau perilaku langsung kan biasanya kan kalau anak-anak seusia itu kan pasti kan lebih mengenal. Kalau secara perilaku, dalam arti perilaku itu kita contohkan langsung loh. Ini contoh pembulian itu kayak gini. Itu kan kalau TPPK itu kan tugasnya ketika ada seperti itu, atau ketika ada konsultasi dari kepolisian itu datang menjelaskan seperti itu yang Masnya bilang itu seperti pembulian itu seperti ini tidak boleh, dan dapat si korban itu menjadi trauma dan hingga terus ke jenjang sel atau pidana itu kayak gitu loh. Efek jerah. Sedina po kan nek di sel kan nangis. Nangis ora temu. Pak. Akeh sih masuk kuwi. Dados sisik ra kebas nek wis lebokke nang kuwi. Cerah nemen kowe. Kowe ora apa-apa yakin, aku dukung yakin. Pak Polisi, Pak Guru-guru, Kak Seto kuwi. Ya Kak Seto siapa jenenge? Kak Seto ya. Pak Seto. Ojo Pak Ra wong pun usia Pak. Yang menganu anak-anak ya itu ya. Tempat perlindungan anak. Kayak gitu. Dikasih jerah kayak gitu aja. Nah, kalau saya lihat ketika bullying itu terjadi itu setelah kebanyakan itu setelah Covid, setelah apa? Home apa namanya? Homeschool. Apa? Freelance Pak. Online. Itu panggilan Mas. Itu apa? Sekolah daring lah kayak gitu. Daring ya. Daring. Virtual Zoom. Virtual Zoom. Tapi virtual Zoom kalau di anak SD kan susah. Nah, tapi ada juga di instansi SD yang menjalankan seperti itu. Tapi nek biasanya nek apa daring sing ngerjake wong tuane. Iya. Nah, itu dari sekolah daring itu kan anak tugas dari HP. Tugas dari HP. Ye, ono tugas cek gurune iki. Engko barang wis bubar ndeloke YouTube. Kadang-kadang ndeloke tinju lho. Itu berawal dari seperti itu juga. Ada faktor berawal dari melihat seperti itu. Yang kedua dari faktor anak, usia ya, masih usia yang bagaimana masih mencari jati diri. Yang ketiga itu di faktor emosionalnya, kecerdasan emosional mereka itu belum bisa mereka atur kayak gitu loh. Kecerdasan kan itu ada intelektual dan emosional dan itu ada banyak. Oke pemirsa, ibu-ibu yang punya anak dicek HP-nya, kalau ada YouTube hapus terus download lagi YouTube Kids aja. Nontonnya YouTube Kids anak-anak. Gitu itu kan anak-anak pintar ya kan gitu ya. YouTube Kids itu anak-anak pintar. Oh iya, biar menambah apa kreativitas anak kita lah kayak gitu. Membuat apa biasanya kardus dibuat rumah atau dan lagu anak-anak. Nah, kalau menurut saya sih untuk orang tua juga ketika anak kalian mempunyai imajinasi, jangan mereka stop ya, atau jangan mereka batasi. Yang terpendam itu biar muncul pemirsa. Selagi bakat itu masih baik, kita dukung. Kalau kita batasi, anak itu menjadi down loh, kadang kayak gitu. Aku Pak Ojo ra ento ya wis apa ora. Kadang kayak gitu loh. Anak SD pun kadang berpemikiran seperti itu. Menutup diri ya. Iya. Kan anak SD itu kan masih mencarinya imajinasi, masih mencari keterampilan kayak gitu. Malah di stop ya. Iya. Itu. Nah, bullying itu kan terjadi lah itu Mas dari masa Covid itu kan sering. Habis masa Covid ada kurikulum merdeka. Nah, itu kurikulum merdeka itu saya nggak tahu kurikulum yang merdeka dari Covid atau seperti apa. Seorang guru itu juga nggak tahu
kurikulum merdeka itu gimana sih? Seharusnya kan Menteri Pendidikan atau Kebudayaan dan ngasih pelatihan, ngasih itu pengertian kurikulum merdeka itu kayak gini. Kalau kurikulum merdeka itu gimana gimana itu? Kita itu harus mencari bakat anak loh, maksudnya itu kalau kita nggak asal ngajar ini kayak gitu, mungkin kan di kurikulum K13 atau KTSP itu kan kita mengajar menulis seperti ini. Kalau di menulis anak ditanya udah paham belum, kita nggak mencari anak yang belum paham atau anak yang nulisnya susah. Kurikulum merdeka itu kayak itu di channel YouTube-nya Pak Ribut pernah nggak? Yang di biasa selfie karo nggak video sama murid-muridnya itu Pak Ribut. Nah, kurikulum merdeka itu dilebihkan untuk kita itu fokus terhadap anak-anak kayak gitu loh, terhadap individu terhadap satu anak dengan satu yang lainnya. Enggak satu anak toh, kadang kan ono guru yang mohon maaf ya sing pinter, misal kamu ya mas wis ditulis mas, sing liyane kadang ora dikatake. Kadang timbul rasa aku kok iri, aku wis medhi kok ora tekoni. Kan anak usia sekolah dasar kan merasa itu. Nah, untuk kurikulum merdeka itu kita itu harus tahu dari murid-muridnya itu bakat murid-muridnya, prestasi murid-muridnya. Misal ada 20, kita harus paham dia itu seperti apa. Tapi kita itu nggak harus memahami sepenuhnya itu. Kadang kan anak itu ada yang sama, ada yang beda, kadang gitu. Kita bisa melihat lah, oh anak ini sama dengan seperti ini, kita berarti harus menangani seperti ini kayak gitu. Maksudnya berarti namanya kurikulum merdeka ini yang saya tangkap gini ya, lebih memfokuskan kepada siswa bakat ya gitu ya. Kalau dulu di kurikulum 13 itu kan lebih ke kepintaran intelektual kayak gitu. Ini lebih diarahkan ke bakatnya mas, sebenarnya ke skill kayak gitu. Mungkin kan tujuannya kan biar setelah lulus jenjang berikutnya mencari bisa langsung itu nyantai lah di dunia industri biar lebih enak lah mencari pekerjaan. Nah ini kembali di bullying tadi mas ya. Aku lihat orang tua si korban marah-marah seperti itu di rumahnya. Emang bener sih marah ya. Coba anak itu lahir, contoh ya, semoga nggak terjadi di keluarga kita terjadi seperti itu, atau adik kita atau saudara kita dibully gitu. Pasti kita geram kan? Kita saudara loh. Itu orang tua, siapa sih orang tua siapa yang mau anaknya mau seperti itu kan? Nggak mau kan? Pasti nangis, pasti seperti ini. Maka dari itu kalau menurut saya ini harus diusut tuntas. Dan untuk pengurus undang-undang KUHP, kalau bisa itu dibuat undang-undang atau efek jerah terhadap pembulian, di mana yang misal tersangkanya itu di bawah umur, itu harus diefek jerah. Karena kalau tidak diefek jerah, itu terus menerus akan melakukan seperti itu. Bukan kalau kan ini paling dikode. Bukan anak orang itu sendiri juga, bahkan orang lain juga. Kayak ora dianu. Aku manggil Pak melu-melu aku contoh misal juga banyak kan, enggak itu juga masih marak juga di tetangga sebelah, kota sebelah atau di kota kita sendiri lah. Ada yang namanya gangster. Iya kan? Itu pernah ketangkap. Tapi masih ada ketangkap lagi kan, berarti kan nggak ada efek jerahnya. Mungkin mereka dikandani kowe metu nang kene jalu-jalu ya. Mohon maaf untuk oknum yang saya misal nggak enak di ucapan saya mohon maaf, cuma ini masukan kayak gitu. Saran lah. Iya, kalau untuk penegak hukum ini ngapuntene ya dikai efek jerah kalau bisa itu efek jerah menurut saya, efek jerah tapi untuk anak di bawah umur. Buat pembelajaran mereka lah kayak gitu. Kadang orang tua mau ngasih efek jerah juga kadang nggak tega loh. Orang tua itu tahu
anak kita itu misal anak kita itu salah itu tahu tapi mau ngasih tahu itu kadang orang tego maksudnya ngajar orang tego mending wong liya sing ngajar nah oke netizen kawal terus itu kasusnya yang di kota pembulian yang mengakibatkan kayaknya lehernya juga ada kena itu iya kena itu soalnya kan diantemi terus kowe pasti kowe barak dikek kowe ada kan apa sini tulang sininya juga kan kayak kena aku lihatnya pancen miris nah itu di situ hukumannya harus di situ itu ada beritanya 7 tahun lebih dan denda itu 100 jutaan kayak gitu. Nah yang saya lebih miriskan mas ya si tersangka ini nggak hanya juara karate kalau karate itu masih berkesinambungan dengan mengadamnya seperti itu ya. Ini anak ini emang juara apa mas? Tilawah juga mas. Dan agamis bro. Juara tilawah dan di kampungnya itu biasa azan suaranya bagus. Tapi apa hasilnya seperti ini kan? Tanpa pengawasan orang tua juga kayak gitu. Coba kalau seperti itu yang dirugikan siapa? Nggak hanya sekolah saja kan, nggak hanya instansi saja, tapi seperti organisasi tentang keislaman. Mangkle kan opo ya sing kaya tilawah yo bocah kaya kae. Mangkle coba mikirane kok kuwi padahal enggak dari ya tilawahnya tapi dari anaknya itu enggak mempunyai ada kayak gitu. Makanya di Islam juga itu kan ada ilmu harus dengan adab. Ilmu to ora ana adabe ya padha bae ambiar remo dan adab ora ana ilmune ya padha bae. Makanya ilmu dan adab ini itu berkesinambungan. Seimbang. Ilmu kuwi ning donya, adabe ning akhirate. Kuwi lho. Lurus sopan santune. Yo kadang kowe kok kuwi sing ndadekake gelone kan ternyata tilawah ada. Sing gawe gelo kan si dia itu punya bakat ya yang baik agamis gitu kan malah sing ikut tilawah seperti itu kan katutane wong sing mikire ora iso berpikiran ke depan orang-orang awam kan berpikiran kan wah sing apa sing pinter tilawah bae kaya kae sing anu wis pak ora kadang ono sing berpikiran kok wis Mas ono sing berpikiran jajan lain-lain itu kan apa yang salah kan bukan tilawahnya bukan karatenya bukan kakaknya yang salah itu kan orangnya perilakunya yang salah perilaku tercela itu bukan terpuji tilawahnya terpuji tapi kan perbuatan nyemek-down temannya itu kan tercela smackdown emang tapi kalau guru emosi nyabet kuwi sing apa wong tuane mesti geger geger kaya biyen diajar wong tuane tekan omah diajar meneh wong tuane saya lihat di tahun 2023 itu mas ya awal tahun sampai sekarang itu banyak kejadian seperti itu gangster pembulian bahkan kejadiannya itu selisih berapa minggu dengan kejadian di Demak tahu kabarnya enggak seorang guru yang dibacok lehernya ada di Demak di kandani kok coba dibacok gurunya dibacok itu apa wis kena orang ada apa sih itu pelajar SMA yang harusnya berpikirannya udah dewasa udah menemukan jati diri kayak gitu loh dibaca mas nang kono guru nanteng ya iki sinar rumah sakit alhamdulillah dia sehat tertolong yakin lah aku miris kok kuwi nggak tahu hukumannya sekarang seperti apa nah makanya itu kan saya butuh hukuman efek jerah bagi pelaku di bawah umur entah hukumannya bagaimanapun monggo jangan lepaskan toh saya miris mas lihat seperti itu apalagi di daerah kita ada gangster dan ini belum lama juga pas kelulusan anak SMA di dataran tinggi sana mengadakan konvoy di situ ada anak SD atau SMP itu naik motor diberhentiin sirai ditunyul warna-warna gas gigine dilebok digas nganti ngetril itu pun nabrak wet dan akhirnya si anak itu pun ada yang patah tulang
tapi nggak lebih nggak lama ya, 1 kali 24 jam si tersangka langsung ketangkep. Tapi di situ damai akhirnya damai kayak gitu. Saya miris saya gitu loh, kok damai, apakah ada faktor mungkin tersangka orang atas atau bagaimana kan gitu. Ada pepatah sih yang sekarang marah ya, lo punya uang berarti lo berkuasa. Pancen koyoku ngeri. pancen orang duwe adab karo kuwi iki angel. Di sekolah saya pun itu tidak ada pelajaran tentang BK, karena BK itu ada di SMP dan SMA untuk jenjang yang menengah pertama dan menengah ke atas. Akan tetapi di sekolah saya itu ada tim TPPK, ya, tim pencegahan perundungan dan kekerasan atau TPPK. Nah di situ juga ada yang tadi saya jelaskan, ada strukturnya ketua, organ siapa anggotanya, dan di situ juga menampilkan kepolisian, TNI dan komite. Setiap anak melakukan kesalahan langsung dibawa ke ruang BK, ditemui oleh anggota ya, oleh anggota. Pertama ditemui anggota dulu sama ketua itu. Kalau mereka emang kesusahan atau 3 kali berturut-turut seperti itu, oke kita panggilkan polisi atau pengadaan sosialisasi polisi atau tentara terhadap anak di situ. Orang tuanya juga harus dipanggil ya, 1-2 pun orang tua harus dipanggil kayak gitu loh. Nah itu sering mas terjadi kayak gitu. Oke pemirsa yang punya anak-anak remaja, tolong diawasi untuk perilakunya. Nah saya pesan untuk orang tua, guru itu tidak mohon maaf, guru itu hanya bisa mengawasi waktu jam pelajaran waktu jam pelajaran atau di sekolah. Selebihnya jika ada di rumah itu mulai orang tua dan guru juga bisa mendidiknya itu di sekolahan. Kami itu nggak hanya mengajar itu nyampe keto, akan tetapi kami juga itu mendidik. Karena peran guru itu banyak, terutama yang paling utama itu menjadi suri tauladan sebagai contoh. Nah di sekolahan itu kita harus menjadi contoh. Contohnya seperti apa? Kita dengan guru lain harus manggil Pak, ojo namanya pokoknya enggak. Itu contoh loh. Walaupun kadang muridnya kok ngundang ya, makanya melu ngundang oke piye itu satu sebagai suri tauladan. Kedua sebagai mengajar itu menyampaikan, tapi tidak hanya mengajar saja, harus mendidik itu kita harus bisa sampai membentuk karakter siswa tersebut kayak gitu. Itu yang agak sulit sampai sulit membentuk karakter itu. Kalau soal mengajar gampang. Lah ada lagi sebagai motivator. Motivator itu apa? Ketika anak mengalami trauma atau mengalami permasalahan, kita itu harus penyemangat lah. Iya, menyemangati, mencarikan solusi, menjadi evaluator. Pengevaluasian terhadap permasalahan anak tersebut kita harus bagaimana seperti itu. Nah, saya mau cerita ya. Ada salah satu mahasiswa Pekalongan ya, itu yang instansinya pendidikan agama Islam. Itu jurusan kelas PGMI, penelitian di SD saya. Penelitian itu waktu itu mau meneliti guru PAI. Nah, saya kasih masukan sekarang gini aja, Mbak. Penelitian tentang di situ itu kan ada slogan itu 5S. Apa itu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun kayak gitu. Nah di situ saya memberi masukan terhadap si peneliti atau yang akan mengerjakan skripsi itu. Pertama kan ketemu kepala sekolah menyerahkan kepada saya. Nah saya ngasih masukan judulnya jangan seperti itu. Di sini itu ada 5S. Nah nanti di sini itu ada 5S dan ada penanaman keagamaan juga mas. Setiap pagi kita itu nggak langsung masuk kelas, itu nggak kayak upacara di halaman. Iya di halaman depan kita itu berdoa bersama-sama, membaca surat pendek. Pertama diawali dengan Al-Fatihah, doa mau belajar,
surat pendek dan asmaul husna. Habis itu baris berbaris. Nah, si penutup kan saya kasih masukan judulnya seperti ini aja, peran guru kelas dalam mendidik karakter anak, yaitu karakter masa Doparis. Masa Doparis itu Doparis itu apa itu? masa Doparis, masa 5S ya, dari 5S masa 5 ya, 5 tadi S salam, santun, sapa, senyum, sopan kayak gitu. Nah di situ juga kan kami ada salam ketika mau masuk sekolah, itu ada guru piket, kita itu murid itu harus senyum, sapa, sopan, dan salam kayak gitu. Nah tak ambil doa Pancasila, habis membaca Asmaul Husna ya, habis membaca Asmaul Husna membaca Pancasila juga. Anak kan jadi apa ya? Ya itu risnya itu baris berbaris. Jadi karakter anak itu insya Allah udah terdidik kayak gitu loh di sekolah kami itu. Kalau mau tanya sekolah kami bisa japri, kami nggak bisa menyebutkan kayak gitu. Mungkin ya alhamdulillah di sekolah kami juga namanya sekolah favorit, alhamdulillah jadinya kayak gitu. Bisa untuk rujukan referensi dibanding guru. Kayak gitu. Alhamdulillah setiap ada lomba pun mohon maaf ya. Setiap ada lomba itu mesti kami selalu membawa piala. Medali lah. Iya. Misal ikut 10 membawa kacang 7, kacang 6. Ya alhamdulillah sih kayak gitu. Membawa lomba 3 pun mendapatkan. Semuanya dapat. Kadang semuanya, kadang 2 itu tergantung anak juga, kadang yang mengatur juga sih. Pengaruh kayak gitu. Tapi untuk tips-tips yang punya anak-anak itu kalau di rumah itu cara didiknya gimana? Kalau cara didiknya itu di rumah ya diawasi terus Mas ya, diawasi terus ketika anak pulang sekolah selalu kita tanya aja, Dung, ono PR apa ora? Mau apa bae? Apa bae? Sing diajarke guru apa? Nek bengi kon sinau kok kuwi. Kadang beda-beda orang tua sih ya. Beda cara lah. Kadang ada orang tua juga melatih anaknya itu ngasih uang 2.000 atau 5.000 nanti dimasukkan musola ya ketika sholat maghrib atau sholat apa. Itu juga mendidik anak menjadi yang baik, yaitu suka memberi. Lah nek bocah angel anaknya sulit malah dolan iki wong tuane mesti ora dolan nang omah bae ndelok TV. Kacang lho ora dolan bae kuwi. Solusine malah salah. Ono kacang kowe mama jejewe ngomong. Tapi orang tua itu kalau memberi maksudnya pengajaran itu harus ngekang apa karo dibelok apa. Kalau mau memberi pelajaran atau pembelajaran kepada anak di rumah itu jangan keras jangan keras nemen. Halus nemen. Jangan tarik ulur lah, mainnya tarik ulur. Kayak rel loh, dikasih jalur iki malah mengko enjelok kayak seperti. Lah iya Berarti dikasih apa? Kayak koridor kayak bahasa kasih batasan. Jangan di lurus terus gitu aja. Nanti kan malah anjlok. Iya, kayak gitu. Di luar negeri juga ada seorang ayah mempunyai mobil baru. Anaknya itu ambil krayon, mobilnya itu diorek-orek. Diorek-orek. Sang ayah emosi ngandani bocah yang ngorek-orek terus. Akhirnya apa? Juga kayak besok tangannya dipotong. Aja. Si ayah makhluk gelo dhewe. Kalau bisa itu ayah. Maksudnya orang tua juga berpikir loh. Maksudnya mengerti harus mengerti anaknya. Oh itu coret-coret berarti menggambar, melukis, menggambar. Ya, harus bisa memfasilitasi. Ya itu harus memfasilitasi. Jangan asal seperti itu juga kan. Kalau orang punya kan mesti langsung belikan pilok, enggak kayak pilok. Jadinya moral ya. Iya, moral. Gitu. Kayak mobilnya Wan Sehan. Pilok. Seni kan piloknya yang bisa dihapus. Iya. Jangan pilok. Kalau orang tuanya paham
Tapi kan biasanya kan orang tua kan pada nggak peka. enggak peka, malah Peka saya cok tinggal pokok. mobilnya ya. Cocok pokok lah. Ada juga saya pernah melihat kayak gini, ini di lingkungan ya, lingkungan masyarakat pasti banyak seperti ini. Anaknya salah itu nggak pernah disalahin. Tadi seperti Mas Dimas bilang itu, kalau mendidiknya ke bagaimana, yaitu kalau anaknya salah itu salah nggak salah itu kalau bisa disalahin, tapi jangan main kekerasan kayak gitu. Jangan dibenarkan terus, karena kalau anak dibenarkan terus, gue salah gue benar dibenarkan terus, belanja malah. Saya pribadi Mas ya pernah bukan berbuat kesalahan, itu saya membalas karena saya tidak terima di mana orang tua saya itu dihina. Nah, orang tua saya itu mendengar saya bertengkar, apa orang tua saya menyalahkan si anak itu? Enggak, malah menyalahkan saya. Nah, itu yang benar itu. Nah, di sana juga orang tua sana itu enggak menyalahkan anaknya, malah menyalahkan saya. Saya merasa terpojokkan kan. Bahkan di rumah saya tanya, "Bu, kok orang yang ngene kono, kok nyalahnya karo bapak?" "Oh ya, Pak. Awakmu tak salah, ya ben ngerti. Aku urung bisa ngomong kok awakmu ngerti dhewe." Ternyata yo paham. Oh, berarti lakoni kesalahan oke. Ojo nganti lakoni kesalahan. Wong tuaku mangke kan. Berarti kan cara Mendidiknya itu kan berbeda, ada yang secara ucapan, ada yang secara fisik perilaku kayak gitu ada. Di dalam surat Al-Luqman juga itu kan disebutkan. Jadi saya nggak bisa menyebutkan semuanya. Ada intisarinya ya itu ya. Ada juga anak yang tidak bisa yang anak udah usia 7 tahun belum mau sholat atau nggak mau sholat, itu aslinya udah mulai kekerasan Mas. Kasih Kalau efek jerah. ya di dalam Islam itu harus efek jerah. Dicambuk berapa kali atau apa. Tapi siapa tuh aja nyabut temenan efek jerah bae. Saiki rawan Mas, dhewe Pak niat nggugah ke anak kuwi wong labuk Malah laporan perlindungan anak oke. Lah saiki asline HAM ki apa jenenge buatan barat. Bukan itu. Jadi ini malah salah salah kok mana sapele nomor saya sapele Covid ngari ono kejadian yang tahun 2020 atau 2021 itu uang lanang wedok pangecar ke wedok Bali Pak diculik mbuh Pak di jambret di begal. Lanangnya kan membela diri mateni kono sejone kok kalau sing disalahke kuwi sing disalahke kuwi asline amit sewu untuk apa enak sih wis dicekel ora keseneng-seneng ya ora sang lurus dicekel kowe nek saya malah dikeki piagam apa dikeki duta apa kok menangkap begal kok ana meneh sing maca Pancasila salah dikeki duta Pancasila. Berarti kuwi dikasih penghargaan duta begal. Duta menangkap begal. Jajak aja kan membaca Pancasila salah, duta Pancasila. Ya Allah Gusti, iki kuali apa priye? Nganggo narkoba, duta narkoba. Saiki sampean apa mbeling kowe penak. Ya Yakin kok kowe. Ora tau sampuna dadi duta sampo. Lah luwih kok kowe aja. Komen di negeri kono hawe enak. Sing angel sing bukan berprestasi tapi iso terkenal. Saiki sing kaya ono kae sing cek anyar-anyar sing muni kok gak sapa kae. Kaya kae terkenal ya tapi enggak lama wis kowe tok. Angel. Padahal di Indonesia juga ada seorang anak SD juara matematika internasional tapi enggak diekspos. Iya. Apa diekspos enggak kan? Padahal yang perlu itu seperti itu prestasi mengharumkan nama baiknya Indonesia. Soalnya nek presiden Pak Harto di Twitter tayang terus. Tapi lah kuwi Mas, yo ini malah nyimbungin kok. Aduh, iki ya Mas. Rasa. Aslinya pancen kalau saya lihat buku-buku itu emang di masa beliau itu emang pentolan. Bu kok ada yang bilang seperti apa kayak musuh dalam selimut atau apa pengkhianat, padahal itu bukan, beliau itu bukan pengkhianat. Coba Pak Habibie bisa ke sana itu beliau kan ada yang bilang disusir dan lain-lain itu
Lah kuwi ya emang bener surgane. Enak zamanku to. Ah kok kuwi. Tapi sayang saiki. Lah kuwi makane. Kayak ngisor-ngisorane wis njaluk warna-warna Iya. kan angel Ra. Untuk saran saya untuk Dunia pendidikan Iya. wis dunia. terutama pemerintahan yang terutama di dalam bidang Pendidikan. untuk undang-undang lah ya, Undang-undang, terutama di- undang-undang KUHP kalau bisa itu Diperbarui. ada ya diperbarui efek jerah untuk anak di bawah umur. Iya, untuk Entah bagaimana lembaga hukum iya. yang membuat undang-undang. seperti itu. Dan untuk di dunia pendidikan atau di instansi manapun saya paham mungkin mereka juga bekerja sama dengan kepolisian untuk sosialisasi tentang masalah seperti ini kayak gitu loh. Apalagi di dunia pendidikan SMP SMA pasti di instansi beliau-beliau itu wajib menggunakan kerjasama dengan kepolisian ataupun TNI. Nah ini Kayak sekarang gitu. di kota kita kan udah mulai patroli malam sih. Iya. Itu, di Kemarin PBB ya kemarin saya lihat. Pak Jolodos, Pak Reno Jolodos. Saya kemarin Semoga lihat. sehat selalu. Amin. Amin. Pak Saya lihat Reno langsung Jolodos. itu di atas jembatan tol itu Pasaran. Maju terus Pak Jolodos. Kayak gitu. Kapan-kapan kita ngobrol. Bersama. Biar aku nggak besim ditolongi Pak Reno Jolodos. Oke, terima Tapi kasih. apa kalau sosialisasi dari pihak terkait contoh misal dari kepolisian, dari dunia pendidikan, dinas sosial itu Kok dinas sosial? dinas Dinas pendidikan dan kebudayaan. Dinas sosial apa nggak usah. Kira ngene. Oh. Pak D. itu apa mengadakan sosialisasi ke sekolah itu jangka waktunya berapa itu Mas? Berapa bulan atau berapa minggu? Iya, itu tergantung pihak Sekolahnya. instansi atau sekolahan tersebut sih. Berarti apa dari pihak sekolahnya minta ada sosialisasi Misal mau berjalan 3 bulan sekali ya bisa. Biasanya pas Atau upacara pas kenaikan upacara kayak gitu upacara, bisa. Biasanya manggil Kayak gitu. dari pihak polisian memberi sosialisasi Dan- tentang kenakalan remaja. Iya, dan menurut saya pun itu dari pihak beliau-beliau yang polisi atau yang TNI itu enggak membatasi bicara. Mereka itu ikhlas. Menurut saya Monggo. kalau dalam pandangan saya itu mereka itu ikhlas, bahkan mereka itu senang Mas, kalau iya. sosialisasi dengan anak-anak tersebut Mesti. bisa menyalurkan kayak gitu loh. Monggo mbak aku Nggih. diundang apa ngeki kuwi timbang nganggur nang kantor ya. Malah senang kayak gitu. Cukup sekian ngasih ngobrol sakarepe sementing asik hari ini Nggih. dengan Bapak Guru. Membahas apa tadi? Bullying Bullying, atau pembulian. perundingan. Nah, saran saya untuk Pesan-pesan, ya untuk- untuk orang tua, kami di sekolah itu tidak sepenuhnya bisa mengawasi karena coba kita misal di sekolah itu kan masing-masing guru, muridnya juga masing-masing. Ada yang Enggak di berani. sekolahan terus oh. Iya. Maksudnya muridnya kan masing-masing. Kalau di saya pribadi itu muridnya 280. Gurunya 14. Coba berarti dibagi berapa kalau setiap satu perbandingannya guru. jauh lah. Nah, untuk mengawasi anak seperti seperti Sebanyak anak itu. sebanyak itu susah kan? Satu banding Makanya 20, itu kan Pak. iya. Saya kadang kumpulkan seperti yang saya tadi bilang, kalau pagi itu berdoa, sebelum berdoa itu saya briefing dulu tentang ini, jangan lakukan seperti ini. Bahkan ketika berdoa pun saya bilang, kalau tidak tertib, kalau berdoa ketika berdoa Asmaul Husna, kalian ngobrol sendiri, langsung saya bawa maju. Itu anak langsung diam. Suruh pimpin Iya, ya. langsung diam, baca Asmaul Husna diam, masih baca Asmaul Husna, nggak dongeng sendiri. Kalau dongeng sendiri langsung saya garis suruh maju, mimpin. Bahkan tak suruh nanti ketika ini anak yang 1 sampai 6 bubar, anak yang tadi baru baca lagi kayak gitu, biar panasan kayak gitu loh. Untuk pembelajaran. Nah, untuk ketika di rumah selalu diawasi lah, apalagi sekarang di era digital melihat YouTube, kadang melihat kekerasan, kadang anak itu pingin, apalagi seperti game kemarin sing ditembak mati kan namanya apa kayak kokola bendera apa kayak sing kayak. Nah, kui
anak kadang do melu kok kuwi sih dolanan kok kuwi engko dianu der kadang coba kok dinek nggawa pistol temenan. Nah, Ora pistol sing ate Patrol. patrol Kayak kawan sih lah ya. iso di buta. Lah ya kuwi kok kuwi aplikasi seperti itu. Makanya kan perlu diawasi. Yang seperti Mas Dimas tadi juga bilang kalau bisa itu download YouTube Kid. Nah, Kid itu kan dari berasal anak-anak yang cerdas kayak gitu. Nah, mungkin sekumpulan anak-anak yang cerdas membuat YouTube apa imajinasinya atau keterampilannya jalan lagi kayak gitu. Kalau bisa kita dukung lah. Anak kita mempunyai bakat di bidang olahraga ini, kita dukung. Entah misal cari sarana prasarana dari keuangan belum mencukupi, kita latih sendirilah kayak gitu. Oke pemirsa yang punya anak-anak, kalau yang suka video pengen buat konten langsung belajar saja sama kita Lento Channel. Pasti kita bantu. Kita bantu prosesnya, mencari tema apa, terus pengambilan gambar, sound suara, kita belajar. Kita juga sama-sama belajar. Oke, sekian dulu dari kami Lento Channel. Terima kasih Pak Sama-sama penjelasan bullying. Monggo tutup masih Tapi malam hari ini kita sepakat namanya stop pembulian. Stop pembulian atau stop perundungan kayak gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.